Kejadian pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat 13. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, dikatakan seperti itu, demikianlah anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah diberfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah Eroi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang bagaimana pada waktu itu Hagar melarikan diri dari Sarah, gitu ya. Waktu itu namanya masih Sarai. Gitu ya, seperti yang saya pernah janjikan di video yang terakhir, kita akan membahas melalui salah satu bagian tentang Hagar ini dan satu pelajaran yang baik tentang Hagar. Gitu ya. Memang dalam kitab Galatia Paulus menggambarkan bahwa Hagar ini menjadi satu gambaran, menjadi satu kiasan tentang seorang perempuan yang lahir dari perempuan yang seorang perempuan hamba. Dan itu digambarkan seperti anak-anak perbudakan yang lahir dari Gunung Sinai dan digambarkan seperti Yerusalem saat ini. Itu yang digambarkan oleh Paulus dalam kitab Galatia tentang siapa itu Hagar. Gitu ya. Dan tentunya saya tidak akan membahas mengenai hal itu lagi. Tetapi ada satu bagian yang menarik pada peristiwa tadi. Bagaimana pada waktu Sarai tidak mengandung, kemudian Sarai menyerahkan hambanya itu kepada Abraham, dan kemudian akhirnya Hagar mengandung, dan kemudian Hagar memandang rendah nyonyanya. Akibatnya itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hati Sarah, dan kemudian Sarah menindas Hagar dan Hagar melarikan diri. Gitu ya, sampai pada satu ketika yang tadi kita lihat bagaimana kemudian malaikat Tuhan bertanya, kamu mau kemana dan hendak kemana? Dan kemudian Hagar menceritakan apa yang sedang terjadi dan datang nubuatan di sana bagaimana dia akan melahirkan seorang anak namanya Ismail dan segala macam yang tidak kita dengar, gitu ya. Dan ada satu bagian yang menarik yang ingin saya bahas pada video ini, bagaimana kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah Eroi, El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku, gitu ya. Pada video ini kita akan membahas banyak mengenai El Roy ini, gitu ya. Satu sebutan yang dikatakan Hagar tentang pribadi Tuhan. Bagaimana Hagar menjadi satu pribadi yang berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, dan Hagar melihat bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang melihat keadaan dia, gitu ya. Sehingga dia menamakannya itu El Roy, di mana dikatakan di sana, bukankah telah kulihat dia yang telah melihat aku, gitu ya. Kata El Roy ini menjadi sesuatu hal yang cuma satu kali disebutkan dalam Alkitab, sehingga kalau kita lihat dalam firman Tuhan jarang sekali kita menemukan nama Tuhan disebut dengan El Roy. Biasanya kita lebih mengenal El Shaddai misalnya, atau Elohim, atau Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, dan macam-macam. Gitu ya. Kata El Roy sendiri ini jarang disebutkan, bahkan dalam Alkitab sendiri hanya satu kali. Tetapi ini menjadi sesuatu yang menarik yang kita bisa bahas pada video ini tentang El Roy ini. Gitu ya. Ada dua statement di sana dikatakan yang menggambarkan tentang Eroi. Bagaimana dikatakan, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Di sini digambarkan bahwa Hagar mengerti bahwa ada satu pribadi Allah yang melihat dia, gitu ya. Bagaimana Allah satu pribadi yang telah melihat keadaannya dia, dan dia melihat pribadi Allah. Suatu perjumpaan pribadi antara Hagar dengan Tuhan, dan bagaimana Hagar dia bilang, aku melihat dia yang telah melihat aku. Gitu ya. Jadi Hagar melihat Tuhan dan dia mengetahui bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang melihat dia. Gitu ya. Jadi ini menjadi satu gambaran bagaimana Hagar melihat Tuhan, dan Hagar mengetahui bahwa dia berjumpa dengan Tuhan yang telah melihat dia. Bukankah kulihat dia yang telah melihat aku. Gitu ya. Itulah kata Eroi. Kita akan bahas mengenai ini lebih banyak tentang, pertama adalah satu kenyataan bahwa Allah adalah pribadi yang melihat setiap umatnya, gitu ya. Sebelum nanti saya akan membahas tentang kebalikannya, bagaimana aku melihat dia yang telah melihat aku. Saya bahas dulu tentang dia yang melihat aku, gitu ya. Baru kemudian saya akan bahas mengenai aku telah melihat dia, gitu ya. Yang pertama adalah kulihat dia yang telah melihat aku. Dia telah melihat aku, gambaran tentang satu pribadi Allah
yang melihat Anda dan saya, satu pribadi Allah yang mengetahui saat setiap keadaan kita. Gitu ya. Dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jelas kata firman Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah adalah satu pribadi yang melihat, satu pribadi yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dengan umatnya. Segala sesuatu yang Dia ciptakan, Dia mengetahui persis apa yang sedang terjadi dan semuanya terbuka di hadapan mata Dia, dan kepada Dia kita harus memberikan pertanggungjawaban. Itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat lebih banyak lagi tentang masalah bagaimana Allah adalah satu pribadi yang melihat kita semua, saya akan tunjukkan beberapa hal dalam firman Tuhan tentang bagaimana apa saja sih yang sudah Allah lihat dari kita semua. Gitu ya. Yang pertama yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat sesuatu yang dosa. Gitu ya. Saya ngambil contoh pada saat Paulus berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita ambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang keempat dikatakan, ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tindakan Saulus menganiaya umat Tuhan pada waktu itu digambarkan oleh pribadi Yesus sebagai satu gambaran bahwa Paulus telah menganiaya Tuhan sendiri. Paulus telah menganiaya Yesus sendiri, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat nampak jelas di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi dosa apapun juga tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Siapapun Anda dan saya, Dia adalah pribadi yang melihat kita semua, termasuk pada saat kita berdosa. Gitu ya. Jadi pada saat kita berdosa, pada saat kita belum bertobat maupun setelah kita bertobat dan kita kembali jatuh ke dalam dosa, sadari penuh bahwa Allah adalah pribadi yang melihat Anda dan saya, dan semuanya nampak jelas di hadapan Dia. Gitu ya. Kita mungkin bisa menyembunyikan di hadapan orang terdekat kita, di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan siapapun juga, tetapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dosa menjadi sesuatu hal yang nampak jelas, dan itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Gitu ya. Dan di sini digambarkan bagaimana pada saat Paulus menganiaya umat Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang nampak jelas di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan ini hal yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana Dia melihat kita semua. Gitu ya. Dan hal yang kedua adalah tentang keadaan Anda dan saya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada saat umat Tuhan diperbudak di tanah Mesir, dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan kemudian mempersiapkan Musa, dan Tuhan bilang bahwa Dia sudah mendengar dan Dia sudah melihat apa yang sedang mereka alami di sana. Dalam Keluaran 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saya pernah jelaskan bahwa kenapa Allah disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena dengan tiga pribadi ini Allah pernah mengikat perjanjian. Dan Allah mendengar mereka mengerang, dikatakan seperti itu. Dan Allah ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lanjutannya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Keadaan mereka dalam perbudakan bukan Allah tidak melihat, semuanya nampak jelas di hadapan Tuhan. Gitu ya. Hal yang sama juga dengan Anda dan saya. Apapun yang kita alami berhubungan dengan tantangan hidup, berhubungan dengan tekanan, berhubungan dengan kesulitan, berhubungan dengan suatu pergumulan, berhubungan dengan sesuatu masalah yang sedang kita hadapi, ingat bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat itu semua. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah Allah memperhatikan apabila kita jatuh dalam dosa, Dia melihat dosa itu. Allah juga melihat apabila Anda dan saya berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan tantangan, Allah melihat itu semua. Gitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal sesuatu hal, bagaimana tatkala kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan, kalau Anda lihat dalam kitab Wahyu, kepada 7 jemaat dalam Wahyu pasal pertama, di sana selalu ditekankan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, dikatakan seperti itu. Saya ngambil satu contoh dalam Efesus, di dalam kitab Wahyu kepada jemaat Tuhan di Efesus. Dalam Wahyu 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Gitu ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini menjadi satu gambaran bahwa apa yang kita lakukan tidak perlu kita pamerkan di hadapan orang, tidak perlu kita nyatakan bahwa ini apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Ingat, Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan. Gitu ya. Tatkala kita melayani seseorang tanpa orang lain tahu, ingat bahwa Tuhan melihat itu semua. Gitu ya. Dari 3 contoh ini sekedar saya menggambarkan bahwa banyak hal dalam kehidupan kita di mana satu kenyataan bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat.
Dia melihat apabila kita jatuh ke dalam dosa dan itu nampak jelas di hadapan matanya dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan dia dan kepadanya Anda dan saya harus memberikan pertanggungjawaban. Gitu ya. Dia melihat apabila kita semua berhadapan dengan tantangan, kesulitan, pergumulan, dia lihat itu semua. Dan dia juga lihat apabila Anda dan saya melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, kita melayani seseorang, kita melakukan apapun juga, tidak perlu tunjukkan di depan orang lain. Allah melihat itu semua. Gitu ya. Dan banyak contoh dalam firman Tuhan tentang satu pribadi Allah yang melihat segala sesuatu. Gitu ya. Misalnya kalau kita lihat contoh yang lain dalam firman Tuhan pada waktu Allah Yesus memanggil murid yang pertama, misalkan pada waktu itu adalah Nathanael. Nathanael diajak oleh Filipus waktu itu berjumpa dengan Yesus dan kemudian Nathanael mengikut Yesus dan kemudian Yesus berkata bahwa lihat tidak ada kepalsuan pada orang ini. Gitu ya. Akhirnya kemudian Nathanael mengerti, bahkan Yesus katakan bahwa sebelum Filipus mengajak engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Gitu ya. Jadi itu satu kenyataan bahwa Allah melihat segala sesuatunya. Atau Anda ingat cerita tentang Ayub, bagaimana waktu itu Ayub seorang yang saleh dan kemudian Allah bicara pada waktu itu, tidakkah kau lihat hambaku Ayub, seorang yang saleh dan tidak ada seorang pun di muka bumi seperti dia. Itu semua bukti-bukti dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita semua. Gitu ya. Saya yakin ini bukan sesuatu hal yang blow your mind, ini sesuatu hal yang realita yang ada dan saya tentu sangat tahu, gitu ya. Bahkan lebih jauh dari sekedar dosa, dari sekedar tantangan hidup atau suatu pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan. Pak Daud menggambarkan bahwa Allah bahkan tahu apa yang ada di benak kita. Allah bahkan tahu apa yang ada di pikiran kita. Bahkan sebelum mulut kita mengucapkan segala sesuatu, Allah sudah melihat dan mengetahui itu semua. Gitu ya. Dalam Mazmur 139 ayat yang kedua dikatakan, Daud katakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jelas aku? Ini yang saya ingatkan sama-sama tentang Elroy, bahwa aku telah melihat dia yang melihat aku. Gitu ya. Dia adalah pribadi yang melihat kita semua. Dan dalam firman Tuhan digambarkan itulah pribadi Allah yang melihat Anda dan semua, Anda dan saya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Pada saat kita berdosa, ingat, yang pertama kali tahu itu adalah Tuhan. Kita bisa sembunyikan depan orang lain, tetapi semuanya nyata di hadapan Tuhan. Pada saat Anda dapat pergumulan, Anda dapat tantangan, tidak usah lari kemana-mana, karena Tuhan tahu itu semua, dan Dia lihat itu semua. Begitu juga pada saat kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, mungkin satu hal yang sepele, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi ketahuilah bahwa Allah melihat itu semua. Dan banyak hal dia dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat kita berpikir, pada saat kita menginginkan sesuatu, pada saat kita hendak mengatakan sesuatu, Tuhan melihat itu semua. Jelas aku? Ini hal yang pertama kalau kita bicara soal Elroy. Gitu ya. Tetapi tentunya tadi saya sudah bilang, ini bukan sesuatu hal yang blow your mind, karena semua orang hampir mengetahui hal ini, gitu ya. Semua orang bahkan dari agama apapun akan berpikir bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita semua. Allah adalah satu pribadi yang mengetahui segala sesuatu dan semua orang akan mengatakan hal seperti itu. Gitu ya. Tapi ada bagian kedua dalam Elroy itu dikatakan bahwa aku telah melihat dia yang melihat aku. Saya udah bahas tentang bagaimana dia melihat aku. Sekarang pertanyaannya adalah apakah aku melihat dia? Gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah Anda dan saya melihat kenyataan sebagai satu pribadi bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita semua. Gitu ya. Kadang-kadang hanya di pikiran kita hanya sekedar kita ngomong dan kita mengetahui bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sendiri melihat atau mengalami bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat Anda dan saya. Gitu ya. Dalam banyak video saya sering jelaskan bahwa kalau kita bicara masalah melihat, mendengar, mengecap, itu bukan sesuatu hal yang nampak secara lahiriah di pandangan mata. Gitu ya. Memang dalam firman Tuhan ada satu peristiwa di mana pada waktu itu secara mata rohani seseorang bisa melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Contohnya saya ambil adalah Gehazi. Pada waktu itu Elisa dikepung oleh tentara Aram. Yang saya yakin ceritanya Anda sudah tahu. Bahkan mungkin dari sekolah minggu kita sering mendengar hal itu. Gitu ya. Mungkin saya ambil sedikit aja ayatnya dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu Gehazi, sehingga ia melihat. Sebelumnya bukan dia buta, tetapi mata rohaninya tidak terbuka. Gitu ya. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa.
gitu ya. Dan ini menjadi suatu pertanyaan buat kita semua. Tadi saya udah bilang, kalau kita berkata bahwa Tuhan satu pribadi yang melihat kita semua, maka mungkin kita berpikir, oh semua orang udah tahu hal itu, bahkan semua agama pun tahu tentang hal itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melihat Tuhan yang melihat kita? Gitu ya. Dan tadi saya udah bilang bahwa kata melihat, apakah kita melihat Dia? Kata melihat di sini bukan semata-mata sesuatu yang nampak secara lahiriah, seperti halnya mengecap atau mendengar, gitu ya. Tetapi bagaimana mata rohani kita terbuka pada suatu kenyataan bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita, dan itu adalah eroi. Aku telah melihat Dia yang melihat aku, gitu ya. Dalam salah satu video saya pernah membahas mengenai Thomas, gitu ya. Bagaimana ada statement dari Thomas dikatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mungkin kita ambil sedikit ayatnya. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya pernah jelaskan bahwa kata di sini ada dua kata melihat yang artinya berbeda, gitu ya. Yang satu melihat dalam bahasa aslinya di mana seseorang mengalami, mengerti, dan dia menyadari sepenuhnya bahwa Allah adalah satu pribadi yang hidup, maka engkau percaya, gitu ya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat secara mata, tetapi tetap percaya, gitu ya. Jadi Allah mau Anda dan saya mari melihat. Jangan sampai kita punya mata tetapi tidak bisa melihat, gitu ya. Dan melihat menjadi sesuatu hal yang penting. Melihat menjadi sesuatu hal, itulah gambaran pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar mengetahui Allah adalah satu pribadi yang melihat kita, tapi bagaimana kita sendiri bisa melihat kenyataan itu. Melihat di sini dalam arti kata adalah kita menyadari, kita mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita bersekutu dengan Dia secara pribadi, dan kita tahu persis bahwa Dia adalah pribadi yang melihat kita semua. Gitu ya. Dalam Wahyu pasal 3, kalau kita lihat, Allah sempat berbicara kepada salah satu jemaat di sana untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18 dikatakan, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya. Kaya datangnya dari emas yang dimurnikan dengan api, kata Tuhan. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Pakaian putih bukan berarti kita cari yang warna putih terus kemana-mana kita berpakaian putih. Saya juga pernah bahas video mengenai hal pakaian putih ini. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Allah mau Anda dan saya melihat. Bukan hanya sekedar melihat secara lahiriah, tetapi melihat ini menjadi suatu gambaran bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita mengenal Dia secara persis. Itulah aku melihat Dia yang telah melihat aku. Jelas, saudaraku? Ini sekedar bagian sederhana dari firman Tuhan yang kita bisa petik pelajaran dari kehidupan Hagar, gitu ya. Sekali lagi saya tidak membahas lebih banyak lagi mengenai Hagar atau Ismail dan selanjutnya. Saya pernah bahas video mengenai perempuan merdeka dan perempuan hamba. Silakan kalau Anda belum nonton, silakan nonton video ini. Tetapi bagian yang baik, yang menarik pada video ini adalah bagaimana Hagar mengalami Tuhan dan dia menyebut Tuhan dengan sebutan Eroi. Satu sebutan yang sangat unik yang tidak dicatat di bagian lain dalam Alkitab, gitu ya. Dan sebutan ini menggambarkan bahwa aku satu pribadi yang melihat Dia yang telah melihat aku. Banyak kan kita hanya berpikir bahwa Dia adalah pribadi yang melihat kita, tapi pernahkah kita melihat Dia, gitu ya. Dan melihat di sini menjadi satu gambaran bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita mengenal Dia, bagaimana kita dekat dengan Tuhan dan kita mengalami Dia secara pribadi. Dan itu gambaran aku melihat Dia yang telah melihat aku, gitu ya. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Dengan kita menyadari dan kita mengalami itu semua, saudaraku, maka pertama yang akan dialami adalah timbul takut akan Tuhan, gitu ya. Kita mungkin tahu bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah melihat tantangan yang kita hadapi, Allah melihat setiap pergumulan kita dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak melihat Dia, kalau kita tidak mengalami Dia, kita hanya mengerti dalam pikiran kita bahwa Allah adalah satu pribadi yang melihat kita, maka tidak timbul takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan timbul pada saat kita menyadari, kita mengalami, kita tahu persis bahwa di hadapan kita ada pribadi Allah yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di depan matanya. Apa yang ada di pikiran kita, di benak kita, Allah tahu persis. Dan kalau kita bisa melihat Dia yang melihat kita, maka takut akan Tuhan akan timbul dalam diri kita.
Gitu ya. Takut akan Tuhan membuat kita tidak bisa sembarangan berpikir, berkata-kata, merencanakan sesuatu, apalagi berbuat dosa dan segala macamnya. Karena kita tahu persis bahwa ada pribadi Allah yang melihat kita. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dikatakan, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya," kata pengkhotbah. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Itu realita. Allah kita tidak ada sesuatu yang tersembunyi di depan matanya. Siapapun kita orang berdosa, kita orang Kristen, dan setiap orang Allah melihat itu semua. Dan itu menjadi satu realita yang kita tidak bisa tutupi. Pada saat kita hidup dalam dosa, Allah melihat itu semua. Pada saat kita berhadapan dengan tantangan, Allah juga melihat itu semua. Dan semuanya Allah lihat dengan sangat transparan. Gitu ya. Itu kenyataan yang tidak bisa kita tambah dan tidak bisa kita kurangi. Lanjutannya, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Gitu ya. Semakin kita menyadari bahwa kita melihat Allah yang melihat kita, maka kita akan timbul takut akan Tuhan. Kita tidak akan sembarangan melakukan segala sesuatu yang tidak benar karena kita tahu persis Allah ada satu pribadi yang melihat Anda dan saya. Gitu ya. Dan yang kedua adalah sesuatu yang membuat kita semua tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar dengan apapun yang dunia berikan karena kita tahu bahwa Allah menyertai dan melihat kita. Gitu ya. Pada saat tantangan datang, pada saat kesulitan datang, tidak usah takut. Allah melihat semuanya dengan jelas. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat dikatakan, "Sebab sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia," kata Petrus. "Sebab janganlah kamu takutin apa yang mereka takutin." Orang dunia takut tentang sesuatu hal, takut namanya menjadi jelek. Gitu ya, karena dia melakukan segala sesuatu. Orang-orang di dalam Tuhan yang menyadari bahwa dia melihat Dia, yang telah melihat dia dalam hidupnya, tidak usah takut dengan apapun juga. Gitu ya. Karena dia mengetahui segala sesuatu. Dan janganlah gentar, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa mengingatkan kita semua tentang satu pribadi Allah, yaitu Eroi, yang tidak banyak dibahas dalam firman Tuhan dan hanya disebutkan memang satu kali. Dan itu satu gambaran yang diungkapkan oleh Hagar, bahwa aku telah melihat Dia yang telah melihat aku. Gitu ya. Banyak kali Anda dan saya tahu bahwa Allah adalah pribadi yang melihat. Pertanyaannya adalah apakah kita juga melihat Dia yang selalu melihat kita. Gitu ya. Dan aku melihat Dia yang melihat aku, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Sebagai penutup, satu ayat di dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya." Jelas, saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, ingat bahwa ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang mengontrol segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi di depan mata Dia. Kita bisa berbohong dengan orang lain, kita bisa menutupinya di depan orang lain, kita bisa nampak sangat rohani di depan orang lain, tetapi di balik itu semua, Allah dengan sangat transparan mengetahui niat hati setiap manusia. Gitu ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di depan matanya. Gitu ya. Mari datang kepada Tuhan, mari dekat pada Dia dan lihat suatu kenyataan bahwa Dia adalah pribadi yang melihat kita semua. Dan itu adalah Eroi. Karena aku telah melihat Dia yang melihat aku. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.